Jumpa lagi bersama Kak Siska di Pihak Online Yohanes Pemandu. Bagaimana adik-adik kabar kalian? Pastinya adik-adik semakin sehat. Dan jangan lupa ya, kalian harus semangat. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Palma. Tema minggu hari ini adalah Raja yang Rendah Hati. Minggu Palma, kita mengenang bahwa Yesus saat itu, yaitu menunggangi keledai, dielulukan oleh rakyat Yerusalem. Mereka dengan semangat menyanyikan lagu, berserak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak Daud. Adik-adik, sebelum kita mulai Pihak Online ini, Kak Siska mengajak adik-adik bergembira dan bernyanyi bersama. Mari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, sekalian renungannya dengan Kak Winarsi.
Kak Siska mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Sekarang ambil sikap doa yang baik. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Paskah yang sudah kami tunggu-tunggu. Kami akan merayakan Trihari Suci dengan mengenang sengsara-Mu yang menebus dosa-dosa kami. Dengan perayaan Paskah ini, kami merayakan kebangkitan dan kemenangan. Tuhan, Engkaulah Raja yang rendah hati. Ajarilah kami untuk bisa seperti Engkau, tidak sombong, tidak angkuh, mau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, lewat pembina kami. Bukalah hati kami, supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pada hari ini kita bertemu bersama-sama, yaitu dengan Kak Win, Kak Siska, dan Kak Sisil. Pada hari ini Injil yang akan kita baca, yang akan Kak Win baca, yaitu dari Injil Markus. Coba adik-adik dibuka Injilnya, Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus dan para murid-Nya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan yang memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, dan banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan.
Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah mendengarkan bacaan Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10, ya, Kak Win mempunyai ada 4 yang perlu adik-adik ingat. Yaitu yang pertama, meneladani Yesus. Jadi meneladan Yesus, mencintai Allah dan sesama. Cinta kepada Allah lebih dari segalanya. Benda, harta, uang diwujudkan dengan apa? Dengan cara rajin mengikuti misa, bina iman, dan mempunyai waktu untuk berdoa, melakukan kebaikan demi memuliakan Tuhan. Cinta pada sesama yang merupakan ungkapan dari cinta kepada Allah diwujudkan dengan mengasihi orang tua, sanak saudara, teman-teman, dan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, yaitu belajar merendahkan diri seperti Yesus, yakni dengan mau mendengarkan nasihat orang tua dan guru, berlaku sopan santun dalam berkata-kata, meminta maaf bila bersalah, memberi maaf, tetap berlaku benar dan baik bila diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Tidak menyombongkan diri. Ya. Dan tidak menyombongkan kepandaian juga. Lalu apa? Kemampuan kita, dan tidak menyombongkan kekayaan yang kita miliki. Kita harus rendah hati. Yang ketiga apa? Yaitu taat kepada Allah. Yaitu dengan cara bagaimana, Kak? Yaitu dengan cara melakukan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat, ikut serta dalam rencana keselamatan Allah, yaitu dalam tugas perutusan masing-masing, termasuk siap diutus untuk melayani dan menjadi rekan kerja Allah yang setia. Lalu, hal apa yang dapat dilakukan adik-adik? Hal apa yang harus dilakukan adik-adik? Yaitu dengan menjadi anak yang mengasihi orang tua, menjadi murid yang rajin belajar, mempersiapkan masa depan, menolong teman dan guru yang membutuhkan pertolongan. Ya adik-adik, keempat itu tadi harus diingat dan harus dihayati serta dilakukan. Amin. Amin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi di Bia Yopem. Nah, tadi adik-adik sudah bergembira memuji nama Tuhan dengan Kak Siska. Lalu adik-adik mendengarkan cerita Alkitab dengan Kak Winarsih. Nah, sekarang
kita mau beraktivitas dengan Kak Sisil, yaitu membuat daun palma. Oke? Bahan yang kita butuhkan adik-adik adalah kertas manila atau kertas buffalo. Nah, ukurannya seukuran kertas buffalo ya. Boleh hijau muda atau hijau tua, terserah adik-adik, bebas. Terus ada stik, pensil, spidol, gunting, dan lem atau isolasi. Inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat daun palma. Pertama, kita ambil karton manila, kita lipat jadi dua, memanjang begini ya. Kita manjang begini, lalu kita gambar. Nah, kita gambar ya. Baru nanti kita tebali dengan spidol. Nah. Nah, sekarang kita tebali dengan spidol ya. Perhatikan, nanti ya. Seret. Kita nih. Nah, nanti kalau adik-adik mengalami kesulitan, bisa minta tolong mama atau minta tolong kakak. Ya. Kalau adik-adik mengalami kesulitan. Nah, seperti ini. Nah, kita mau bikin rantingnya. Nah, ini ya. Mudah kok adik-adik, tidak sulit kok. Nah, kita lipat tadi ya. Terus kalau sudah selesai, kita gunting. Nah, ada ya, kita gunting. Nah, kita gunting begini adik-adik. Nanti minta tolong mama ya kalau sulit ya. Nah, kita gunting begini. Nanti kalau sudah semua, nanti jadinya kalau kita buka akan seperti ini adik-adik. Nah, ini loh. Nah, seperti ini. Bisa lihat adik-adik. Nah, ini adalah ranting-rantingnya. Ya, kita gitu. Nah, ranting-ranting ini kan belum ada daun. Lalu kita buat daun. Nah, potongan tadi bisa pakai untuk daun. Nih, kakak sengaja memakai apa? Daunnya itu bentuk hati. Karena hari ini, hari Minggu Palma, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem disambut dengan hati yang gembira. Nah, itu kita ciplak. Nah, lalu kita potong sebanyak 6 buah ya, 6 daun. Itu kita tempel-tempel gini. Nah, pakai lem. Kita tempel pakai lem. Nah, begini adik-adik ya. Nah, gini. Seperti ini. Nah, setelah kita lem gini, nanti jadinya adik-adik ya sampai sini. Semua ya. Nah, gampang kok. Jadi adik-adik nanti terus nanti dibalik, kalau sudah dibalik ini, lalu kita pasang apa? Stiknya. Nah, pakai apa? Isolasi. Nah, kita pasang pakai isolasi. Ini. Nah, kalau sudah pasangnya pakai isolasi, nanti hasilnya akan seperti apa? Seperti ini loh. Nah, adik-adik ya, lihat ini. Hosana, Hosana, Hosana putra Daud. Nah, ini ya. Terus nanti ditulis ini Hosana. Oke? Selamat bekerja. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengakhiri pertemuan via online pada hari ini.
Tadi adik-adik sudah bernyanyi, bergembira bersama dengan Kak Siska, mendengarkan sabda Tuhan dengan Kak Winarsi, dan beraktivitas dengan Kak Sisil. Sekarang saatnya kita berdoa lagi untuk menutup pertemuan Biak pagi ini. Mari adik-adik kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih pula Engkau telah menyertai kami pertemuan Biak hari ini. Mulai kami mengikuti yang pertama sampai yang terakhir, kami bisa membuka hati, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jagalah hati kami, supaya kami bisa rendah hati seperti Engkau. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, yang kami lakukan, yang sudah menyakiti hati-Mu. Tuhan, berilah kami kesehatan yang baik, sehingga kami dapat mengikuti Biak online minggu depan. Berkatilah para pembina kami, para orang tua kami, dan juga kami sendiri. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.